Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita mau membahas tentang seputaran masalah ternak murai batu. Yang mana ada komentar terbaru yang saya baca, itu murai batu lumpuh ya. Jadi kasusnya kalau dari komentarnya itu umur 12 hari diloloh, kondisi baik, di umur 14 hari lumpuh. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, sebenarnya masalah itu sering sekali terjadi ya teman-teman sekalian. Bahkan di tangkaran saya juga dulu sangat sering ya. Kenapa hal demikian terjadi? Karena pada saat proses dia reproduksi, pada saat dia proses produksi atau masa kawin, kita kurang memberi kalsium pada asupan makanannya. Nah, makanya yang sering saya buatkan itu video pemberian racikan pakan, ataupun nih masih ada racikan pakan kita. Nah, di sini racikan pakannya itu sudah ada kalsiumnya. Jadi makanya pakan saya sebenarnya ini dalam 1 minggu mungkin bisa dikatakan 100% itu pakai jangkrik. Nah, untuk kroto itu paling saya ngasihnya itu cuma seminggu sekali, kadang lebih ya teman-teman, kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali. Nah, tapi kenapa murai batu saya di sini sehat-sehat dan netasnya bagus-bagus? Nah, jadi karena ini tadi ya teman-teman sekalian. Nah, ini racikan pakan yang saya buat, yaitu ada kalsiumnya, vitamin di sini ya. Kemudian penunjang juga dia untuk birahi kalau yang belum birahi. Nah, makanya penggunaan ini juga ada takaran dan ada masa-masanya ya teman-teman sekalian. Masa kawin ya. Kalau masa mengeram itu saya stop. Setelah dia mulai netas ya, netas pertama itu saya kasih lagi di sini ini ya. Karena ada kalsiumnya di sini teman-teman sekalian. Jadi untuk kasus yang teman kita komentar yang terbaru itu sebenarnya teman-teman sekalian bukan bukan sebelumnya itu baik-baik saja tiba-tiba lumpuh. Tapi sebenarnya murai batu tersebut sudah berkendala pada kakinya dari mulai netas teman-teman sekalian. Nah, kenapa seperti itu? Sering sekali terjadi dulu di sini ya. Nah, di sini lolohnya bagus ya. Bunyi aungan anaknya itu keras gitu ya. Kelihatan kalau di video tuh sehat sekali gitu teman-teman sekalian. Setelah 14 hari anak kan nggak kunjung keluar dari glodok. Setelah dilihat kakinya bengkok ya, ada yang lumpuh. Nah, itu dikarenakan pada saat proses dia netas ataupun pada saat masa kawin kemarin kita kurang memberi asupan kalsium kepada makanannya ataupun indukannya. Dan juga mungkin di sekitaran kandangnya juga tidak ada asupan kalsium ya, sehingga ya tidak ada dikasih ya. Yang terjadi adalah anakan lumpuh, lemah ya, tulang bengkok ya, kaki gampang bengkok. Apalagi itu kadang kenapa kakinya bengkok, karena waktu baru-baru netas, mungkin baru berapa masih di dalam glodok, itu indukannya kan masih ngeramin di dalam, menghangatin maksudnya, bukan ngeram. Nah, disitulah proses terjadinya himpitan ya, kehimpit sama induknya. Jadi kakinya tadi yang kurang kalsium kan otomatis lemah ya, jadi gampang dibengkok-bengkok gitu loh. Jadi terjadilah bengkok karena lama ya, dari malam sampai pagi, akhirnya terbentuklah kakinya bengkok dan sebagainya. Nah, itulah masalah sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi mungkin fisik bagus ya, ataupun kondisi tubuh bagus, tapi kondisi tulang yang tidak bagus. Nah, hal ini sering sekali terjadi. Jadi kasus itu Om sebenarnya memang sering terjadi. Itu bukan tiba-tiba lumpuh ya. Itu sebenarnya dia sudah dari awal itu kakinya tidak sehat, tidak kuat. Nah, makanya dia lumpuh. Nah, kalau pertanyaannya bisa sembuh atau tidak, itu tergantung kita rawatannya. Biasanya kalau saya dulu saya panen, kemudian saya kasih kalsium ya, setiap pur ataupun jangkrik yang saya berikan saya kasih serbuk
bisa kita kasih ini tulang sotong yang sudah diparut itu, yang udah jadi kayak bubuk. Nah itu kita ini kan ya, kasih ke makanannya ya, dikit aja, jangan terlalu banyak juga nggak bagus ya teman-teman sekalian, sedikit aja. Jadi kira-kira habis diinin jangkriknya misalnya kan, direndam jangkriknya sedikit, kita tempelin itu kan biasanya udah nempel. Nah itu aja, sekali atau 2 kali. Nah biasanya itu bisa sembuh, tapi rata-rata kakinya cacat ya, ada yang bengkok, ada yang ngebuka gini ya teman-teman sekalian. Nah makanya itu udah telat sekali. Makanya kita itu harus dari dia netas, awal dia netas itu udah kita kasih asupan kalsium supaya kaki yang terbentuk itu sehat, bagus gitu ya, sesuai dengan yang sebenarnya gitu loh. Nah itu. Nah kalau misalkan oh enggak mas, kemarin waktu turun dia sehat ya, waktu turun sehat tiba-tiba lumpuh. Nah itu bisa jadi kayak kandang sebelah sini ya, kayak Legend kemarin itu karena terbentur. Terkejut kan dia baru keluar karena dia stres, tiba-tiba saya buka pintu, dia kaget, akhirnya dia numbur dinding, bup, jatuh, lumpuh tiba-tiba. Nah itu sering terjadi teman-teman sekalian. Kalau itu insya Allah bisa ya, kalau yang lumpuh, asal dengan proses yang benar ya, kita kasih vitamin, kita cabut dulu, karena dia itu kan, bahkan yang kemarin itu kayak burung mati teman-teman sekalian, yang anak Legend itu ada video sebelumnya itu saya tampilkan ya. Nah itu alhamdulillah sekarang selamat, udah nengger, udah lahap makannya, cuman masih proses ngilangin nyilet ya, karena sempat nyilet juga kemarin itu teman-teman sekalian. Nah itu masalah yang terjadi. Nah kalau misalkan dulu di sini pernah juga ya teman-teman sekalian, dia di sini turun anakannya itu, saya pikir kenapa anaknya nggak bisa terbang ya, maksudnya nggak bisa nengger bagus, dia cuman merayap-rayap aja di sini ya. Habis itu saya tangkap, ternyata saya lihat kakinya bengkok ya. Nah akhirnya apa, kemarin ya temennya inilah tuh, nah temennya yang itu, nah temennya ini tapi cewek kayaknya, yang betinanya. Setelah itu dia kesini nih, karena nggak bisa betengger kan, masuklah ke air ini ceritanya. Setelah masuk ke sini, dimakan kakinya satu sama ikan gabus, karena ini udah berfungsi ikan gabus di sini. Dulu kan ikan koi kita taruh, dimakan satu kakinya ya mati teman-teman sekalian. Nah makanya ini tinggal satu ini. Nah sekarang lagi netas juga lagi adeknya nih. Nah jadi itulah om, sebenarnya untuk masalah lumpuh itu sering terjadi dan bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya kalsium itu sangat penting. Saya juga dulu nggak percaya, ibaratnya bukan nggak percaya, nggak peduli gitu loh. Alah nggak usah lah, ngapain, emang apa sih ngaruhnya. Dan ternyata saya buktikan memang benar teman-teman sekalian. Yang sebelumnya kakinya bengkok, saya pikir dulu kan, oh ini karena faktor turunan nih, karena indukannya mungkin punya silangan-silangan ini yang cacat dan sebagainya. Dan ternyata setelah saya menggunakan tulang sotong ya, yang terjadi anakan setelah yang selanjutnya itu sehat ya, sehat semua dan maksimal netasnya juga ya. Oh berarti di sini memang sangat penting tulang sotong ya, ataupun kalsium ya, bukan hanya tulang sotong ya teman-teman sekalian. Boleh juga misalnya yang sulit nyari tulang sotong dan sebagainya, bisa pakai cangkang telur nih yang gampang. Cangkang telur bebas lah, ayam atau ayam kota bisa semua itu teman-teman sekalian. Nah bisa mau di tumbuk atau mau di blender, nah itu lebih bagus dijadikan serbuk tuh. Jadi itulah teman-teman sekalian, semuanya itu sangat berpengaruh. Jadi untuk kasus seperti itu, intinya dari awal kita wajib memberi tulang sotong ya, dari proses dia kawin, proses dia menetas. Nah itulah saatnya kita jor-joran memberi kalsium ya, supaya anakan yang menetas itu sehat ya teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman sekalian. Nah mungkin kalau mau ada yang mau tanya lagi, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau nggak dijawab ya di video saya terbaru ya, komentar aja di video terbaru. Insya Allah kalau kebaca nanti kita buatkan videonya kalau memang menarik. Oke segitu dulu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.